Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurrahmawayar dengan NIM 2011065 kelas IFB 1B Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aritmatika bilangan. Yang pertama ada aritmatika biner, aritmatika oktal, aritmatika heksadesimal dan juga beberapa contoh soal. Yang pertama di sini adalah aritmatika biner. Penjumlahan pada penjumlahan bilangan biner sebenarnya sama saja dengan proses penjumlahan pada bilangan desimal atau yang biasa kita lakukan. Hanya saja angka dalam bilangan biner hanya terdiri dari angka 0 dan 1 dan memiliki aturan dasar yaitu 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 sama dengan 0 simpan 1. Ini adalah contoh soal. Tentukan hasil operasi penjumlahan biner berikut 1101 ditambah 1011. Nah, ini kita mulai penjumlahannya dari kanan ya. Jadi 1 ditambah 1 menurut aturan biner itu adalah 0, tapi kita simpan 1 di sini. Jadi 1 ditambah 0, jadi 1 tambah 1 itu 0, simpan 1, lalu 1 ditambah 0 itu 1, lalu tambah 1 lagi yaitu 0, tapi simpan 1 lagi di sini, lalu 1 ditambah 1 itu sama dengan 0, simpan 1, 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Nah, tadi di sini ada simpan 1 ya, jadi kita jumlahkan 1 tambah 1 itu sama dengan 0, simpan 1, 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Nah, karena tadi di sini ada simpan 1, kita turunkan ke bawah. Jadi hasilnya adalah 11000. Selanjutnya pengurangan. Nah, pada pengurangan bilangan biner ini hampir sama prinsipnya dengan penjumlahan biner. Jika pengurangan lebih besar dari bilangan yang dikurangi, maka perlu adanya pinjaman atau borrow pada bilangan di sebelahnya. Aturan dalam pengurangan bilangan biner dapat dilihat pada rumus berikut. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 1, dengan pinjaman 1, pinjam 1 dari posisi yang di sebelah kirinya. Contoh soal, tentukan hasil operasi pengurangan biner berikut 1110 dikurang 0101 ya. Penyelesaiannya hampir sama kayak penjumlahan tadi, dimulai dari yang kanan. 0 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 0 itu sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan 1 dikurang 0 itu sama dengan 1. Nah, buat yang nanya di sini kenapa bisa 0 kurang 1 itu 1, yaitu jadi sama kita pakai aturan dari pengurangan bilangan biner yaitu 0 kurang 1 itu 1. Kenapa bisa dapat 1? Itu dari di sini ya. Jadi 0 di sini itu kita minjem 1 dari sini yang bernilai 2, yaitu berarti 2 dikurang 1 itu 1. Nah, karena karena tadi sudah dipinjam 1, maka di sini jadinya 0 ya. Maaf tadi salah, jadi di sini 0 dikurang 0 itu 0, lalu 1 dikurang 1 itu 0, lalu 1 kurang 0 itu 1, sehingga hasilnya adalah 1001. Selanjutnya aritmatika biner perkalian. Pada perkalian bilangan biner sebenarnya sama saja dengan proses perkalian pada bilangan desimal atau yang biasa kita lakukan. Hanya saja angka dalam bilangan biner itu hanya terdiri dari angka 0 dan 1 dan memiliki aturan dasar yaitu 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh tentukan hasil perkalian biner berikut 1111 dikali 1001. Penyelesaiannya kayak gini ya teman-teman. Dimulai dari kanan juga. 1 ini jadi angka yang di bawah ini 11 kita kalikan ke semua angka yang di atas. Dari kanan, dari 1 yang ini kita kalikan dengan semua yang di atas ini, sehingga 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Begitu juga seterusnya kita tulis sampai 4 sampai dengan jumlah angka yang ada di atas ya. Selanjutnya adalah 0, kita kalikan dengan semua angka yang ada di atas, yaitu bilangan apapun yang berapapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0, langsung aja kita tulis di sini 0. Begitu juga dengan 0 yang ini kita kalikan dengan semua yang di atas, hasilnya juga 0. Selanjutnya 1, ini kita kalikan juga dengan yang di atas, maka hasilnya juga 1 ya, 1 kali 1, 1, begitu juga seterusnya. Lalu hasil perkalian ini kita jumlahkan. Pertama dari 1 turun ke bawah jadi 1, lalu ini 1 ditambah 0 itu sama dengan 1, turun ke bawah 1, lalu ini 1 ditambah 0 tambah 0 itu turun juga ke bawah jadi 1, lalu ini 1 ditambah 0 itu 1, ditambah 0 lagi itu 1, lalu 1 ditambah 1 itu sama dengan 0, tapi disimpan 1 di sini.
Jadi lalu di sini 1 ditambah 0, ditambah 0 lagi, ditambah 1. Jadi 1 tambah 1 itu juga 0 lagi, kita simpan 1 di sini. Lalu di sini 1 kita jumlahkan dengan 0 1, hasilnya ditambah lagi dengan 1, 0 lagi, kita simpan 1 lagi di sini. Baru di sini 1 ditambah dengan 1 itu hasilnya 0. 0 di sini tapi kita simpan 1. Sehingga 1 yang di sini tuh turun. Jadi hasilnya adalah 1 0 0 0 0 1 1 1. Selanjutnya adalah aritmatika oktal. Penjumlahan. Pada penjumlahan bilangan oktal itu sama saja dengan desimal pada umumnya, hanya saja bilangan oktal itu terdiri dari angka 0 sampai 7 atau berbasis 8 digit. Langkah-langkahnya yang pertama kita tambahkan dulu masing-masing kolom secara desimal, lalu kita ubah hasilnya dari desimal ke oktal, lalu tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Selanjutnya hasil penjumlahan tiap-tiap kolom itu terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri itu merupakan simpan untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Nah, ini ya, 25 contohnya 25 ditambah 127. Kita mulai dari yang penjumlahan paling kanan ya. Jadi 5 ditambah dengan 7. 5 tambah 7 itu 12. Nah, karena digit 12 ini lebih dari 8, maka 12 ini kita kurang dengan 8. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini kita simpan dengan 1. Angka 1 ini kita gabung untuk ke perhitungan berikutnya. Jadi anggap aja 1 ini kita taruh di atasnya 2 ini ya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah lagi dengan 2. 2 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 5 ya. Jadi tulis 5. Selanjutnya adalah 1 ini kita turunkan karena nggak ada lagi penjumlahan angka setelah angka di sini, jadi langsung aja 1 ini kita turunkan atau 1 ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, kita urutkannya itu dari bawah ya, jadi 1, 5, 4. Hasilnya ini yang ditebalin ya teman-teman, sehingga hasil dari penjumlahan bilangan oktal ini itu adalah 154. Selanjutnya pengurangan. Pada pengurangan bilangan oktal sebenarnya sama saja dengan proses pengurangan pada bilangan desimal atau yang biasa kita lakukan, hanya saja bilangan bilangan oktal ini itu terdiri dari angka 0 sampai 7 atau 8 digit. Nah, ini contoh soalnya. 154 dikurang 127 sama ya, jadi kita mulai dari angka yang paling kanan yaitu 4 dikurang 7. Karena angka 4 ini kurang dari 7, maka kita pinjam 1 digit dari angka 5 ini yang bernilai 8. Jadi 8 ini kita tambah dengan 4 sehingga hasilnya 12, lalu kita kurang dengan 7. 12 dikurang 7 itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya adalah 5 kurang 2. Tapi karena 5 tadi ini kita sudah pinjam 1, jadi sisa 4 ya. Lalu 4 ini kita kurang 2. 4 kurang 2 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya lagi sisa 1 ya. Di sini 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Maka kita urutkan dari bawah. Hasilnya itu yang ditebalin yaitu 0, 2 dan juga 5, sehingga hasilnya adalah 025. 0 ini anggap aja tidak ada ya. Jadi hasilnya itu adalah 25. Selanjutnya perkalian pada bilangan oktal itu sama aja ya, cuma bedanya dia 8 digit. Langkah-langkahnya itu yang pertama kita kalikan masing-masing kolom secara desimal, selanjutnya kita ubah dari hasil desimal ke oktal, lalu tuliskan hasil dari digit paling kanan dan hasil oktal. Terus jika hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri itu merupakan simpanan untuk dijumlahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal 16 dikali 14. Nah, ini kalau dalam bentuk desimal tuh bentuknya kayak gini ya. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk bilang aritmatika oktal tuh kayak seperti di tabel yang kedua ini. Nih, 6 pertama dari ini ya, 4 kali 6 sama aja dari kanan, dari 4 kali 6 ini, 4 kali 6 itu sama dengan 24. Bentuk desimalnya kita ubah ke bentuk heksadesimal, itu jadinya itu 0, tapi dia ada 0. Sebenarnya dapatnya 24 ke bentuk heksadesimal itu kan kita bagi 8 ya. Jadi dapatnya itu 3. Tapi sisanya itu 0. Jadi 0 yang kita taruh di sini. Selanjutnya 3 ini kita simpan untuk ke perhitungan selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah 4 dikalikan 1. 4 kali 1 itu kan 4. Lalu kita tambah tadi
3, jadi 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Nah 7 itu kita ubah ke bilangan oktal jadinya 7 ya, jadi di sini adalah 70. Lanjut ke perhitungan selanjutnya, itu adalah 1 kita kali dengan 6. 1 kali 6 itu sama dengan 6. Tulis di sini 6 ya, itu udah diubah ke bilangan oktal juga tetap 6. Selanjutnya 1 kita kali dengan 1 kali 1 itu sama dengan 1. Ini kita tulis lagi di sini, jadi di sini 16. Lalu ini kita jumlahkan, hasil perkalian ini kita jumlahkan menurut aturan penjumlahan pada umumnya. 0 ini kita turunkan ke bawah, lalu 7 kita tambah 6 itu hasilnya adalah 13. Nah tapi 13 ini kan bentuknya desimal ya, bentuknya desimal, kita ubah ke bilangan oktal, yaitu kita bagi 8 ya, jadi dia dapat 1 sisanya 5 kita tulis di sini. 1 ini kita simpan untuk ke perhitungan selanjutnya, anggap aja kita taruh di sini 1, jadi 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, maka hasil dari perkalian bilangan oktal ini adalah 250. Nah, selanjutnya adalah aritmatika heksadesimal, penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan bilangan heksadesimal itu, sisa akan terjadi atau berlangsung apabila jumlah dari masing-masing tempat melebihi 15. Operasi penjumlahan heksadesimal sama seperti penjumlahan pada desimal, hanya untuk angka di atas 9 diganti huruf. Nah, jadi dalam penjumlahan heksadesimal ini setelah angka 9 itu diganti huruf ya. Jadi 10 itu adalah 10 itu adalah A, 11 adalah B, 12 adalah C, 13 adalah D, 14 adalah E, dan 15 adalah F. Nah, ini adalah contoh soal 1A7 ditambah D89. Penyelesaiannya sama ya seperti sebelumnya. Jadi kita mulai dari angka yang paling kanan. Jadi 7 ditambah 9 itu sama dengan 16. Nah, karena lebih dari 15 maka terjadi carry 1 ya. Kita simpan 1 di atas sini dan hasil penjumlahannya itu 0. Kenapa bisa 0? Karena 7 tambah 9 itu kan 16. Nah, 16 ini kita ubah ke dalam bentuk heksadesimal karena masih berdalam bentuk desimal, jadi kita kurang 16 kurang 16 itu hasilnya adalah 0. Lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu A ditambah 8. Nah, karena tadi ada carry 1, ada simpan 1, jadi kita tambah lagi 1, jadi 1 ditambah A ditambah 8. A itu sama dengan 10 ya, jadi 1 ditambah 10 ditambah 8 itu sama dengan 19. Nah, hasil penjumlahannya itu 3 karena 19 ini dalam bentuk desimal, kita ubah ke dalam bentuk heksadesimal, maka dia 19 itu kita kurang 6. Nah, 19 kurang 6 itu 3, lalu simpan 1. Simpan satunya ini kita taruh lagi di perhitungan selanjutnya. Jadi selanjutnya perhitungan selanjutnya itu adalah 1 ditambah D, karena ada simpan 1 kita tambah lagi 1. Jadi 1 tambah 1 tambah D, atau D itu bernilai 13 dalam heksadesimal, maka 1 tambah 1 tambah 13 itu sama dengan 15. Hasil penjumlahannya adalah F, karena 15 itu sama dengan F ya, sehingga hasil penjumlahannya itu kita urutkan dari bawah ini ya, dari F30, sehingga hasil penjumlahannya itu adalah F30. Selanjutnya pengurangan. Pada pengurangan bilangan heksadesimal itu maka perlu dilakukan dengan pengurangan secara berurutan, dimulai dengan digit yang paling kanan. Apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil dari pengurang, maka akan terjadi sebuah pinjaman atau borrow 1 ke bilangan sebelah kirinya. Borrow 1 tersebut memiliki nilai 16. Nah, ini ada contoh soal F30 dikurang D89. Nah, kita mulai dari yang kanan ya, jadi 0 dikurang 9. Nah, karena 0 lebih kecil dari 9, maka terjadi borrow 1. Kita pinjam dari angka 3 ini, maka jadi 16 ya, pinjam 1 itu yang bernilai 16, maka 16 ini kita kurang 9, hasilnya adalah 7. Nah, selanjutnya 3 dikurang 8. Nah, karena 3 ini kita sudah pinjam 1 tadi, maka sisanya 2 ya, jadi 2 dikurang 8 itu karena 2 ini lebih kecil, maka 2 ini kita pinjam lagi 1 dari F, sehingga 2 ini ditambahkan dengan 16. Nah, 2 tambah 16 itu kan 18. Nah, 18 ini baru kita kurangkan dengan 8, hasilnya 10, atau kalau dalam heksadesimal itu adalah A. Selanjutnya adalah F kurang D, tapi karena F ini sudah kita pinjam 1, maka F ini kita kurang, jadinya E. E dikurang D atau E sama dengan 14 dan D sama dengan 13, maka 14 dikurang 13 itu sama dengan 1, sehingga
hasil dari pengurangan heksadesimal ini kita urutkan dari bawah, yaitu 1A7. Maka hasilnya adalah 1A7. Selanjutnya adalah perkalian. Tahapan-tahapan dalam operasi perkalian heksadesimal itu sebagai berikut. Yang pertama kita kalikan pada tiap-tiap kolom. Selanjutnya kita merubah hasil dari desimal ke oktal. Selanjutnya kita hasil digit dari yang paling kanan itu lalu kita tuliskan tuh hasil digit dari yang paling kanan dari hasil bilangan oktal. Selanjutnya, apabila hasil dari perkalian pada masing-masing kolom itu terdiri atas 2 digit, maka digit paling kiri ialah carry off untuk bisa ditambahkan pada hasil perkalian pada kolom selanjutnya. Contoh soalnya adalah AB kali 4 ya. Jadi pertama itu adalah B kali 4. B kali 4 itu, B itu bernilai 11 ya dalam heksadesimal, maka 11 dikali 4 itu sama dengan 44. Nah, 44 ini kita ubah ke dalam bentuk heksadesimal ya, sehingga hasilnya adalah 2C. Nah, ini C kita taruh di sini dan 2 itu kita simpan di sini. Nah, selanjutnya adalah 4 dikali A. 4 kali A ini sama dengan A ini kan sama dengan 10 dalam heksadesimal, maka 10 dikali 4 itu adalah 40. 40 ini kita ubah ke dalam bentuk heksadesimal, maka dia 28 ya. Jadi 8-nya kita taruh, 2-nya kita taruh di depan. Nah, ini kita jumlahkan ya. Jadi C ini turun, 2 ditambah 8 itu 10. 10 dalam heksadesimal itu A, dan 2 ini turun, maka hasilnya adalah 2AC ya. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.